Halo teman-teman, hari ini kami kelompok G akan membahas topik yang tidak hanya menarik, tetapi juga benar-benar mengubah cara kita berpikir tentang transportasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Hai, saya Altiar Rizkyanta Berutu. Saya Louis Christian Kuendong. Saya Nanda Cahya Kusuma. Sebelum memasuki topik pembahasan, mari kita cari tahu dulu apa itu AI. Artificial Intelligence atau yang kita kenal sebagai AI telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bagaimana semuanya dimulai? Sejarah AI dimulai pada tahun 1950 ketika Alan Turing, seorang ilmuwan komputer, memperkenalkan konsep mesin berpikir. Dalam makalahnya, ia juga menciptakan Turing Test, sebuah cara untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia. Pada tahun 1956, istilah AI pertama kali digunakan dalam konferensi Dartmouth. Konferensi ini menjadi tonggak awal pengembangan AI, di mana para peneliti mencoba menciptakan mesin yang bisa belajar seperti manusia. Memasuki abad ke-21, AI bangkit kembali dengan kekuatan komputasi yang lebih besar, data yang melimpah, dan teknologi seperti machine learning. Kini, AI hadir di hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari ponsel pintar hingga kendaraan otonom. Seperti contohnya, kali ini kita akan membahas kendaraan otonom. Jadi, apa sebenarnya kendaraan otonom itu? Sederhananya, itu adalah mobil yang dapat mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Kedengaran seperti di dalam film fiksi ilmiah, bukan? Namun pada kenyataannya, kendaraan ini menggunakan serangkaian sensor, kamera, dan kecerdasan buatan untuk menavigasi jalan dan lalu lintas. Sekarang, mari kita bahas cara kerja mesin-mesin menakjubkan ini. Inti dari setiap kendaraan otonom adalah sistem persepsinya, di mana kendaraan ini mengandalkan perangkat LiDAR atau LiDAR yang memancarkan sinar laser untuk mengukur jarak, sementara kamera di dalamnya membantu mengenali lampu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lainnya. Data ini lalu diproses oleh algoritma kompleks yang memungkinkan mobil membuat keputusan dalam hitungan detik, seperti apakah akan berhenti di lampu merah atau berpindah jalur dengan aman. Ini seperti memiliki co-pilot super pintar yang tidak pernah lelah terganggu. Mari kita bahas tentang berbagai tingkatan otomatisasi atau Society of Automotive Engineers. Mendefinisikan 6 tingkatan, dari tingkat 0 di mana kendali manusia sangat penting, hingga tingkat 5 di mana mobil menangani semua pengendaraan dalam semua kondisi tanpa pengawasan manusia. Sebagian besar kendaraan yang kita lihat saat ini berada di tingkat 2, di mana mereka membantu pengemudi, tetapi tetap memerlukan campur tangan manusia. Namun dengan kemajuan kita saat ini, kita hampir mendekati tingkat 5. Jadi mengapa kita harus peduli dengan kendaraan otonom? Baiklah, izinkan saya memberikan Anda beberapa statistik yang mengesankan. Penelitian menunjukkan bahwa kendaraan otonom dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas hingga 90%, yang berarti berpotensi menyelamatkan lebih dari 300.000 jiwa setiap dekade. Ditambah lagi, pikirkan tentang kemacetan. Dengan lebih banyaknya mobil berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain, kita dapat mengurangi kemacetan lalu lintas secara drastis, membuat perjalanan harian kita jauh lebih mudah. Namun, tidak semuanya indah dan menyenangkan. Ada tantangan yang perlu kita hadapi. Misalnya, apa yang terjadi ketika mobil otonom mengalami kecelakaan yang tidak dapat dihindari? Siapakah yang akan bertanggung jawab? Apakah pabriknya, pengembang perangkat lunak, atau pemiliknya? Dilema etika ini perlu ditangani jika kita ingin melihat penerapannya secara luas lagi. Tapi inilah bagian menariknya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Waymo, dan bahkan produsen mobil tradisional seperti Ford menginvestasikan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan teknologi self-driving. Ini menunjukkan bahwa mobil otonom akan menjadi masa depan dari industri otomotif.
teman-teman mungkin sudah akan bisa mengambil taksi robot lebih cepat dari yang dikira. Jadi begitulah, dunia kendaraan otonom berkembang cepat di depan mata kita. Apakah mereka akan menggantikan mobil kesayangan kita atau hanya berfungsi sebagai alternatif? Satu hal yang pasti, teknologi ini akan tetap ada. Apa pendapat teman-teman? Apakah teman-teman akan mempercayai kendaraan otonom untuk mengantar Anda pulang? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga dengan adanya materi yang telah disampaikan menambah wawasan kalian mengenai AI. Terus selalu berinovasi dan bermimpi besar. Sampai jumpa.